Selamat malam buat teman-teman semua Waalaikumsalam sama warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim selaku yang kami wawancara malam kali ini. Mmm, Mungkin bisa dikasih slide-nya di PPT, teman-teman? Ini udah kelihatan belum? Udah. Ya. Oke. Jadi, mungkin bisa di-next. Nah, mungkin ini urutan acara aja ya, Pak Di. Yang pertama ada perkenalan kelompok, dari kami sendiri. Terus kami juga menjelaskan maksud serta tujuan dari wawancara ini. Kemudian ada perkenalan dari perusahaan yang Pak Ibrahim tangani. Kemudian kami ada sesi tanya jawab serta penutup yang berisi kesimpulan dari topik yang telah dibahas. Oke, next. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya Pak Ibrahim. Oke, next. Yang pertama ada saya Sadam Saktia Sanditya selaku moderator malam ini. Kemudian ada Tommy Akbar. Halo Tom. Malam Pak Ibrahim. Malam Mas Tommy Akbar. Oke. Lalu ada Hafiz Fahru. Malam Pak. Kemudian ada Putri Dinanti. Halo, selamat malam, Pak. Lalu yang terakhir ada Siti Fahita. Halo, selamat malam Pak. Oke. Mungkin untuk malam ini kami mengadakan meet ini dengan tujuan dan maksud yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan di semester 7 ini ya Pak. Jadi wawancaranya ini bermaksud untuk menanyakan seputar tentang perusahaan atau usaha atau bisnis yang sudah dikelola dan yang mungkin bisa dibilang sudah cukup lama atau bagaimana. Dan nanti detail-detail lanjutannya ada di pertanyaan yang akan kami wawancarakan. Oke, next. Kemudian untuk Pak Ibrahim, boleh memperkenalkan diri ya Pak, sekalian perusahaannya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu. Maaf Pak Des, maaf Pak suaranya kecil. Halo? Belum masuk Pak. Halo, kalau seperti ini? Oh, udah. Oke. Kalau seperti ini Silakan oke Pak. sebenarnya. Udah jelas. Udah Oke. Pak. Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak. Iya, tadi saya mau nanya dikit plot waktunya berapa lama? Kurang lebih 10 menitan. Oh, 10 menit untuk total atau untuk perkenalan saja? Untuk total Pak. Oh, untuk total. Cepat sekali. Iya. Oke. Iya, dari peraturan Nah, seperti itu. saya akan ringkaskan saja. Intinya Perkasa Steel ini merupakan berbadan hukum CV ya, karena memang ada beberapa bentuk badan hukum yaitu PT, CV, ya, terus kalau dulu ada NV dan sebagainya, terus go public gitu ya. Intinya karena kita ini hanya keluarga saja yang mendirikan ya, saya dan istri saya. Jadi karena hanya 2 orang ini
Dan intinya apa ya? Satu, kalau CV itu hanya satu pesero aktif dan satu pesero diam, begitu intinya. Nah, waktu itu karena kami ini yang penting bisa mulai berusaha, dan izin yang paling mudah itu bentuk badan hukumnya CV. Meskipun secara badan hukum ini tidak ada bedanya dengan PT. Maksudnya kita bisa melayani seluruh Indonesia. Ya, jadi kenapa badan hukum kami itu berbentuk CV. Kalau PT itu harus izin ke Menteri Kumham, Kumham itu, hukum dan hak asasi manusia itu. Kalau CV tidak perlu sampai di sana. Jadi cukup dengan akte notaris sudah bisa jalan. Akte notaris terus tentunya diikuti dengan izin-izin yang lain seperti SIUP, NPWP, terus domisili, terus izin perindustrian dan sebagainya, itu sudah bisa jalan. Ya, maka kenapa kita memilihnya itu CV. Pertanyaan pertama mungkin bisa dari teman saya, Tommy. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tommy. Di sini saya mau bertanya, Pak, gambaran mengenai CV Perkasa Steel itu seperti apa ya, Pak? Baik. Halo, Pak. CV Perkasa Steel ini sekarang ya, saya bicara langsung aja, sekarang itu bergerak di bidang kontraktor dan manufacturing. Manufacturingnya apa? Yang kita buat adalah mesin-mesin untuk industri farmasi, food, terus beverages itu minuman-minuman ringan itu ya. Terus dairy itu produk-produk susu, termasuk di sini keju, ya. Terus chemical, ya terakhir itu chemical. Jadi food, pharmaceutical, beverage, dairy, and chemical. Gitu Mas. Jadi kita bikin mesin untuk mereka dan sekaligus kontraktor ya. Dalam hal ini kontraktor untuk yang mendukung pemasangan mesin tadi, seperti memasang pipa ya, utility ya. Mungkin tahu ya utility itu apa aja untuk mesin. Utility untuk mesin itu adalah seperti pipa angin, pipa steam, terus ya pipa-pipa air dan sebagainya. Gitu Mas Tommy, silakan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Pak, berapa jumlah pekerja dan divisi di CV Perkasa Steel? Jumlah pekerja, ya oke. Kami ada sekitar 12 orang. Terus apalagi ya? Itu 12 orang tuh dibagi per divisinya itu apa aja ya, Pak? Oh ya, jadi kita kan ada yang manajemen, ya kan? Terus di Halo, bawahnya itu produksi. Produksi itu dari kepala produksi terus ke operator gitu. Baik. Oke. Mungkin bisa di next. Pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu alasan Bapak saat merencanakan ingin membentuk usaha ini itu apa ya Pak kira-kira? Hal yang mendasari
hal yang mendasari Bapak ingin membuat perusahaan ini atau usaha ini? Tentunya satu, memanfaatkan peluang, ya. Industri di bidang ini waktu itu belum terlalu banyak. Boleh dibilang kalau yang skala besar itu baru ada 5 waktu itu ya. Memang skala kecilnya banyak, cuman yang besar itu baru ada 5. Satu itu peluang di bidang itu. Mungkin saya lebih, kenapa peluang? Karena yang kita kerjakan itu lebih kepada kebutuhan sanitary ya. Kebutuhan untuk produksi yang higienis, seperti pabrik farmasi, susu, makanan, dan sebagainya itu kan perlu fasilitas yang higienis. Nah, itulah peluangnya di situ. Terus yang kedua tentunya kita ingin tidak bermanfaat untuk orang lain ya. Kalau saya bekerja sebagai karyawan kan manfaatnya lebih banyak untuk diri sendiri. Nah, kalau saya buka usaha itu kan bisa merekrut orang lain sehingga bisa berperan menyerap tenaga kerja ya. Kira-kira begitu. Ya, tadi Bapak udah menjelasin memanfaatkan peluang ya Pak. Berarti waktu itu belum banyak usaha yang bergerak di bidang ini. Nah, sejauh Bapak bekerja di bidang ini itu pencapaian terbesarnya apa Pak sampai saat ini? Pencapaian yang terbesarnya ya, kami beberapa kali dapat proyek yang lumayan besar. Yang kita lakukan itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi setahun lebih. Sehingga di sini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi ke teman-teman selanjutnya. Bapak, mungkin bisa dari mungkin. Ya, dari Fahita mungkin. Baik, perkenalkan, saya Fahita, ingin bertanya, kan di pekerjaan itu nggak selalu mulus ya perjalanannya. Semisal ada masalah kondisional di lapangan itu, gimana cara perusahaan untuk mengatasinya? Oke. Di lapangan itu kendala bermacam-macam ya. Tapi yang sering terjadi adalah kendala yang bersifat hubungan ketenaga kerjaan dan faktor teknis. Ya. Kalau faktor ketenaga kerjaan ya tentunya kita kembalikan ke aturan tenaga kerja. Apabila ada, biasanya ini misalkan ada pelanggaran dari tenaga, ya kita kembalikan ke aturan tenaga aja. Kalau dia tidak bisa, kalau sudah kita peringatkan tidak bisa mengikuti aturan, ya mau nggak mau kita harus keluarkan orang tersebut, daripada merusak irama kerja yang ada di teamwork ya. Kita bekerja kan kalau di lapangan harus berdasarkan teamwork gitu. Kalau faktor teknis ya kita harus nego dengan customer. Ya, faktor teknis ini biasanya kan masalah kualitas gitu ya. Terus termasuk di sini masalah waktu. Ya, di situ kita harus negokan dengan pihak user atau customer sehingga sama-sama
ini sama-sama tercapai apa yang diinginkan gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baik Pak, berarti ada beberapa permasalahan, ada tipe-tipe permasalahan ya di satu perusahaan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh di next. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan perusahaan ini udah dibangun sejak lama. Nah, di 2020 itu kan pandemi COVID ini ada di Indonesia. Nah, sampai sekarang pun masih ada. Untuk perusahaan itu menghadapi pandemi COVID-19 gimana ya? Soalnya yang saya tahu itu pasti ada perusahaan yang beberapa turun naik saat mengalami pandemi COVID-19. Dari perusahaan Bapak sendiri itu bagaimana untuk menghadapinya? Ya, pandemi ini memang merupakan persoalan yang sangat besar dalam industri ya, tidak terkecuali. Nah, menghadapi kondisi pandemi itu kita melakukan beberapa hal. Ya, yang pertama itu ya karena saya Muslim, tawakal ala Allah. Ya, mungkin ini klise atau apa, tapi itu memang sangat penting karena disitulah kekuatan, membentuk kekuatan kami di sini ya. Jadi kami lebih bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk melangkah gitu. Cuman di balik itu kita tidak boleh berhenti untuk berikhtiar. Nah, apa ikhtiar kami menghadapi kondisi yang ada itu memang serba sulit ya. Di mana-mana customer juga banyak yang tumbang ya. Nah, di sini kita melakukan strategi untuk tenaga, kami usahakan sesedikit mungkin tenaga yang tetap. Jadi kita itu ada tenaga yang kalau tenaga tetap itu ada kerjaan ataupun tidak ada kerjaan kita harus bayar. Gitu ya. Nah, dengan kita memakai tenaga tetap hanya sedikit, jadi selama pandemi kita tidak menambah, boleh dibilang tidak menambah tenaga tetap. Paling kita menambah, bukan arti menambah, tapi mengganti ya. Misalkan ada tenaga dengan terpaksa kita harus resign gitu, harus kita keluarkan. Nah itu bukan bertambah, tapi menggantikan orang itu gitu ya. Nah, tenaga yang lain itu kita usahakan sesuai pekerjaan. Kita kan termasuk industri manufaktur dan kontraktor gitu ya. Nah, umpama kerjaan yang sebagai kontraktor itu seringkali kita kerjanya di luar workshop. Di luar workshop. Jadi kita pakai tenaga-tenaga yang istilahnya freelance ya. Meskipun di situ sedikit lebih mahal dari tenaga yang tetap yang kita gaji bulanan tadi. Tapi dengan menggunakan tenaga yang tidak tetap ini, otomatis overhead kita sangat kecil. Bisa dipahami ya. Kalau tenaga tetap tadi, kita ada kerjaan maupun tidak ada kerjaan harus bayar mereka. Sedangkan kalau tenaga lepas yang kita pakai hanya pada saat ada kerjaan, itu ya baru kita pakai atau kita panggil dan kita pergunakan pada saat ada kerjaan saja. Nah, ini salah satu strategi yang kita pakai gitu.
Terus yang utama sih itu sih. Tentunya kita strategi yang lain, kita melakukan evaluasi terhadap supplier. Supplier mana yang memberikan harga yang lebih baik, kualitas produk yang tidak turun ya, yang kualitas yang baik juga, delivery time yang baik juga, ya, itu kita pakai. Jadi intinya kita seleksi itu si supplier kita gitu. Terus selain supplier, customer pun kita juga pilih. Nah, karena ini kita harus background dari customer, kita harus tahu bagaimana posisi mereka. Artinya banyak perusahaan yang saat ini juga posisinya di ujung tanduk gitu. Kalau seperti itu berpotensi mereka bayarnya gagal. Jadi vendor atau supplier kita pilih, tapi supplier pun kita juga pilih mana yang bayarannya bagus. Biarpun mereka itu memberikan PO besar atau banyak gitu ya. Maksudnya tuh banyak dalam arti sebulan bisa kasih berapa PO gitu. Tapi kalau bayarannya jelek atau bahkan cenderung gagal bayar, itu lebih baik kita lupakan. Apa artinya kita dapat kerja tapi nggak dibayar kan gitu kan? Ya, kira-kira tiga hal tadi. Secara internal kita melakukan tadi ya masalah policy kebijakan terhadap tenaga ya, terus efisiensi baik dari penggunaan tenaga maupun material, dan secara eksternal kita evaluasi supplier dan evaluasi customer juga. Kira-kira begitu Mbak, untuk menghindari tadi gagal bayar ya dari sisi tadi customer. Buat apa kita dapat PO mereka, kita dapat kerjaan dari mereka, tapi mereka gagal bayar gitu kan. Jadi itu kita seleksi juga. Kira-kira 3 hal itu Mbak yang kita lakukan. Yang utama ya, banyak hal yang lain tapi mungkin terlalu panjang. Kira-kira itu yang utama. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Dam. Oke, terima kasih Fahita untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa dari teman kami Hafiz, silakan Hafiz. Ya, baik, selamat malam Pak. Malam Mas Hafiz. Oke, saya ingin bertanya ini Pak. Bagaimana perusahaan Bapak mengatur para pekerja agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk monitoring ya. pekerja? Mengatur para pekerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik ya. Pertama itu kita harus punya mindset yang sama. Dalam arti quality harus dari pekerja ini harus paham. Kualitas yang kita sudah tentukan ya. Karena ini penting sekali, mindset yang kita tanamkan ini penting sekali. Sehingga dengan mindset kualitas ini kita tidak terlalu banyak mengatur setiap detik, setiap jam gitu ya. Karena udah kita tentukan, sudah kita polakan ke mereka bahwa kualitas seperti ini yang harus kita hasilkan. Satu di situ. Yang kedua tentunya kita punya etos kerja ya. Karena kalau
etos kerja dari para pekerja ini tidak bisa mengimbangi sebagai suatu teamwork, itu lebih baik nggak kita pakai. Ya ibaratnya kita pingin berlari tapi mereka malah menghambat gitu kan. Nah, Iya. jadi mindset seperti ini harus kita tanamkan sejak awal. Tentunya ya di sini juga tidak luput dari contoh kepemimpinan ya. Ibaratnya kita suruh mereka berlari, tapi kitanya malah santai, itu juga nggak bisa gitu. Yang prinsip itu, dan tentunya kita tidak melupakan hak-hak mereka gitu. Bahkan untuk pencapaian kerja yang bagus, kita seringkali juga mengeluarkan bonus atau insentif gitu ya. Jadi ada yang istilahnya punishment and reward. Kalau mereka nggak benar kita hukum, kalau mereka berprestasi ya kita kasih penghargaan. Sekecil apapun gitu penghargaannya. Kira-kira seperti itu ya yang kita tanamkan untuk para pekerja ya. Baik. Berarti untuk dari perusahaan Bapak sendiri, Bapak menerapkan SOP perusahaan ya, Pak? Betul, Dan ya. menerapkan mindset yang sudah Bapak terapkan dari awal kepada para pekerja ya, Pak? Betul, ya. Baik. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak. Pertanyaan ini sekarang, apabila terdapat masalah kondisi... Udah. Oke. Maaf Pak, yang benar ini. Apakah ada hambatan dalam menjalani usaha dan bagaimana cara untuk melewatinya ini Pak? Mungkin ada masalah tertentu Pak, dan cara penyelesaiannya bagaimana Pak dari perusahaan Bapak sendiri? Oke. Hambatan atau kendala itu pasti ada ya dalam menjalankan usaha. Jadi hambatan itu bisa dari internal organisasi kita, bisa juga faktor eksternal. Ya. Faktor dari internal itu ya tadi kalau misalkan ada karyawan yang istilahnya balelo gitu kan ya, atau tidak produktif gitu. Ya mau nggak mau kita harus melakukan evaluasi dan kita berikan somasi. Ya tadi kita harus melangkah bersama gitu, sejalan gitu ya. Itu yang bersifat internal. Nah, itu kan masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah lain ya ada juga masalah yang bersifat bisa juga pendanaan ya. Pendanaan, terus apalagi pengadaan material. Dalam kondisi pandemi ini pengadaan material pun sering menjadi masalah karena material atau bahan baku yang kita pakai masih di atas 75% masih impor. Sedangkan kondisi saat ini itu impor agak susah gitu. Apalagi kalau dolar itu mengalami fluktuasi yang seperti sekarang ini, itu pengadaan material juga lumayan ini berpengaruh ya, Pak. Berpengaruh. Dalam hitungan jam kadang harga sudah berubah gitu. Itu merupakan kendala juga. Nah, untuk mengatasi seperti ini, untuk masalah material tadi, tentunya kita harus berhubungan baik dengan banyak supplier ya.
Sehingga kalau supplier A itu kosong, kita bisa lari ke B, ke C, dan sebagainya. Kalau harga A mahal, kita juga bisa lari ke B, C, dan sebagainya gitu. Ya, banyak sekali sih kalau kita bicarakan kendala ya. Iya, Pak. Di antaranya yang saat ini banyak orang hadapi di situ. Ntar nyebut barangnya ada, ternyata stoknya kosong. Kalau enggak harganya berubah tiba-tiba menjadi naik lumayan tinggi. Itu kan akan mempengaruhi harga pokok kita kan. Padahal kita kalau sudah sanggup atau menerima PO itu susah kita untuk merubah harga ya yang sudah kita sepakati. Kira-kira sudah ditangkap belum ini permasalahannya? Sudah, Pak. Ya ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kan perusahaan ini udah dibangun sejak lama. Nah, di 2020 itu kan pandemi COVID ini ada di Indonesia. Nah, sampai sekarang pun masih ada. Untuk perusahaan itu menghadapi pandemi COVID-19 gimana ya? Soalnya yang saya tahu itu pasti ada perusahaan yang beberapa turun naik saat mengalami pandemi COVID-19. Dari perusahaan Bapak sendiri itu bagaimana untuk menghadapinya? Ya, pandemi ini memang merupakan persoalan yang sangat besar dalam industri ya, tidak terkecuali. Nah, menghadapi kondisi pandemi itu kita melakukan beberapa hal. Ya, yang pertama itu ya karena saya Muslim, tawakal ala Allah. Ya, mungkin ini klise atau apa, tapi itu memang sangat penting karena disitulah kekuatan, membentuk kekuatan kami di sini ya. Jadi kami lebih bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk melangkah gitu. Cuman di balik itu kita tidak boleh berhenti untuk berikhtiar. Nah, apa ikhtiar kami menghadapi kondisi yang ada itu memang serba sulit ya. Di mana-mana customer juga banyak yang tumbang ya. Nah, di sini kita melakukan strategi untuk tenaga, kami usahakan sesedikit mungkin tenaga yang tetap. Jadi kita itu ada tenaga yang kalau tenaga tetap itu ada kerjaan ataupun tidak ada kerjaan kita harus bayar. Gitu ya. Nah, dengan kita memakai tenaga tetap hanya sedikit, jadi selama pandemi kita tidak menambah, boleh dibilang tidak menambah tenaga tetap. Paling kita menambah, bukan arti menambah, tapi mengganti ya. Misalkan ada tenaga dengan terpaksa kita harus resign gitu, harus kita keluarkan. Nah itu bukan bertambah tapi menggantikan orang itu gitu ya. Nah tenaga yang lain itu kita usahakan sesuai pekerjaan. Kita kan termasuk industri manufaktur dan kontraktor gitu ya. Nah umpama kerjaan yang sebagai kontraktor itu seringkali kita kerjanya di luar workshop. Di luar workshop, jadi kita pakai tenaga-tenaga yang istilahnya freelance ya. Meskipun di situ sedikit lebih mahal dari tenaga yang tetap yang kita gaji bulanan tadi.
Tapi dengan menggunakan tenaga yang tidak tetap ini, otomatis overhead kita sangat kecil. Bisa dipahami ya. Kalau tenaga tetap tadi, kita ada kerjaan maupun tidak ada kerjaan harus bayar mereka. Sedangkan kalau tenaga lepas yang kita pakai hanya pada saat ada kerjaan, itu ya baru kita pakai atau kita panggil dan kita pergunakan pada saat ada kerjaan saja. Nah, ini salah satu strategi yang kita pakai gitu. Terus yang utama sih itu sih. Tentunya kita strategi yang lain, kita melakukan evaluasi terhadap supplier. Supplier mana yang memberikan harga yang lebih baik, kualitas produk yang tidak turun ya, yang kualitas yang baik juga, delivery time yang baik juga, ya, itu kita pakai. Jadi intinya kita seleksi itu si supplier kita gitu. Terus selain supplier, customer pun kita juga pilih. Nah, karena ini kita harus background dari customer, kita harus tahu bagaimana posisi mereka. Artinya banyak perusahaan yang saat ini juga posisinya di ujung tanduk gitu. Kalau seperti itu berpotensi mereka bayarnya gagal. Jadi vendor atau supplier kita pilih, tapi supplier pun kita juga pilih mana yang bayarannya bagus. Biarpun mereka itu memberikan PO besar atau banyak gitu ya. Maksudnya tuh banyak dalam arti sebulan bisa kasih berapa PO gitu. Tapi kalau bayarannya jelek atau bahkan cenderung gagal bayar, itu lebih baik kita lupakan. Apa artinya kita dapat kerja tapi nggak dibayar kan gitu kan? Ya, kira-kira tiga hal tadi. Secara internal kita melakukan tadi ya masalah policy kebijakan terhadap tenaga ya, terus efisiensi baik dari penggunaan tenaga maupun material, dan secara eksternal kita evaluasi supplier dan evaluasi customer juga. Kira-kira begitu Mbak, untuk menghindari tadi gagal bayar ya dari sisi tadi customer. Buat apa kita dapat PO mereka, kita dapat kerjaan dari mereka, tapi mereka gagal bayar gitu kan? Jadi itu kita seleksi juga. Kira-kira 3 hal itu Mbak yang kita lakukan. Yang utama ya, banyak hal yang lain tapi mungkin terlalu panjang. Kira-kira itu yang utama. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Dan. Oke, terima kasih Fahita untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa dari teman kami Hafiz, silakan Hafiz. Ya, baik, selamat malam Pak. Malam Mas Hafiz. Oke, saya ingin bertanya ini Pak. Bagaimana perusahaan Bapak mengatur para pekerja agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik? Untuk monitoring pekerja. Mengatur para pekerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik ya. Pertama itu kita harus punya mindset yang sama. Dalam arti quality harus dari pekerja ini harus paham. Kualitas yang kita sudah tentukan ya. Karena ini penting sekali, mindset yang kita tanamkan ini penting sekali.
Sehingga dengan mindset kualitas ini kita tidak terlalu banyak mengatur setiap detik, setiap jam gitu ya. Karena udah kita tentukan, sudah kita polakan ke mereka bahwa kualitas seperti ini yang harus kita hasilkan. Satu di situ. Yang kedua tentunya kita punya etos kerja ya. Karena kalau etos kerja dari para pekerja ini tidak bisa mengimbangi sebagai suatu teamwork, itu lebih baik nggak kita pakai. Ya, ibaratnya kita ingin berlari tapi mereka malah menghambat gitu kan. Nah, jadi mindset seperti ini harus kita tanamkan sejak awal. Tentunya ya di sini juga tidak luput dari contoh kepemimpinan ya. Ibaratnya kita suruh mereka berlari tapi kitanya malah santai, itu juga nggak bisa gitu. Yang prinsip itu, dan tentunya kita tidak melupakan hak-hak mereka gitu. Bahkan untuk pencapaian kerja yang bagus kita seringkali juga mengeluarkan bonus atau insentif gitu ya. Jadi ada yang istilahnya punishment and reward. Kalau mereka nggak benar kita hukum, kalau mereka berprestasi ya kita kasih penghargaan. Sekecil apapun gitu penghargaannya. Kira-kira seperti itu ya yang kita tanamkan untuk para pekerja ya. Baik. Berarti untuk dari perusahaan Bapak sendiri, Bapak menerapkan SOP perusahaan ya, Pak? Betul, dan ya. Menerapkan mindset yang sudah Bapak terapkan dari awal kepada para pekerja ya, Pak? Betul, ya. Baik. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak. Pertanyaan ini sekarang, apabila terdapat masalah kondisi. Udah. Oke. Maaf Pak, yang benar ini. Apakah ada hambatan dalam menjalani usaha dan bagaimana cara untuk melewatinya ini, Pak? Mungkin ada masalah tertentu, Pak, dan cara penyelesaiannya bagaimana, Pak? Dari perusahaan Bapak sendiri. Oke. Hambatan atau kendala itu pasti ada. Ya, dalam menjalankan usaha. Jadi hambatan itu bisa dari internal organisasi kita, bisa juga faktor eksternal. Ya. Faktor dari internal itu ya tadi kalau misalkan ada karyawan yang istilahnya balelo gitu kan ya, atau tidak produktif gitu. Ya mau nggak mau kita harus melakukan evaluasi dan kita berikan somasi. Ya tadi kita harus melangkah bersama gitu, sejalan gitu ya. Itu yang bersifat internal. Nah, itu kan masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah lain ya ada juga masalah yang bersifat bisa juga pendanaan ya. Pendanaan, terus apalagi pengadaan material. Dalam kondisi pandemi ini pengadaan material pun sering menjadi masalah karena material atau bahan baku yang kita pakai masih di atas 75% masih impor. Sedangkan kondisi saat ini itu impor
agak susah gitu. Apalagi kalau dolar itu mengalami fluktuasi yang seperti sekarang-sekarang ini, itu pengadaan material juga lumayan ini Berpengaruh bermasalah. ya, Pak. Berpengaruh. Dalam hitungan jam kadang harga sudah berubah gitu. Itu merupakan kendala juga. Nah, untuk mengatasi seperti ini, untuk masalah material tadi, tentunya kita harus berhubungan baik dengan banyak supplier ya. Sehingga kalau supplier A itu kosong, kita bisa lari ke B, ke C, dan sebagainya. Kalau harga A mahal, kita juga bisa lari ke B, C, dan sebagainya gitu. Ya, banyak sekali sih kalau kita bicarakan kendala ya. Iya, Di Pak. antaranya yang saat ini banyak orang hadapi di situ. Ntar nyebut barangnya ada, ternyata stoknya kosong. Kalau enggak harganya berubah tiba-tiba menjadi naik lumayan tinggi. Itu kan akan mempengaruhi harga pokok kita kan. Padahal kita kalau sudah sanggup atau menerima PO itu susah kita untuk merubah harga ya yang sudah kita sepakati. Kira-kira sudah ditangkap belum ini permasalahannya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Mas Hafiz. Oke. Mungkin sekarang giliran saya ya Pak selaku moderator yang juga ingin bertanya. Silakan. Mungkin gimana sih Pak cara atau mungkin langkah-langkah yang udah dikonsepin dari Bapak sendiri untuk menghadapi resesi di tahun depan? Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Mas Adam, terima kasih. Ya, sebagaimana sudah banyak kalangan para ekonom bahkan para pemimpin dunia kemukakan ya, tahun depan ini merupakan tahun yang seram katanya. Itu udah pernyataan dari banyak tokoh dunia menyatakan seperti itu, ya. Cuman kita tidak boleh pesimis, ya, tidak boleh pesimis. Di antara kesulitan, di sana ada peluang. Peluang inilah yang harus kita cari sehingga kita bisa tetap eksis. Ini terjadi, ya alhamdulillah, Perkasa Steel ini kan udah 22 tahun. Katanya 5 tahun pertama itu banyak industri yang boleh dibilang di atas 50% tumbang. Terus 10 tahun pertama berapa persen tumbang. Jadi intinya kebanyakan perusahaan yang kalau ada itu data seperti itu yang menyatakan penelitian yang semacam itu, untuk bertahan sampai puluhan tahun itu tidak mudah gitu. Cuman ya tadi kita berbekal dengan optimisme dan selalu mencari peluang yang baru. Nah ini kuncinya, selalu mencari peluang baru. Ya alhamdulillah Perkasa Steel ini kalau tadi kan sempat kita sebut kita melayani apa saja gitu ya. Nah mungkin saya bisa tanyakan Mas Adam juga. Iya, Produk ya, produk apa yang orang punya duit ataupun tidak punya duit tetap harus beli? Coba saya kasih kuis sedikit.
Ini karena jawabannya di sini juga. Produk apa? Pro- Orang punya duit maupun tidak punya duit harus beli. Kalau TV kan nggak punya duit ya jangan beli gitu. Ini mungkin pakaian, Pak. Pakaian bisa aja orang nggak beli pakai pakaian yang lama. Boleh yang lain jawab juga boleh, nggak harus Mas Adam. Silakan yang lain juga. Produk apa? Orang punya duit maupun nggak punya duit harus beli. Nah, silakan. Siapa saja ini makanan. semua pertanyaan. Oke, nomor Makanan. 1 makanan. Terus. Ayo teman-teman dong, pikir dong. Ya, teman-teman yang lain boleh. Makanan food kan? Ya, Food ya. ya. Oke, terus apa lagi? Obat-obatan mungkin ya Pak. Ya, obat-obatan itu dihasilkan oleh siapa? Farmasi kan? Iya. Betul. Ya. Industri farmasi, betul. 2, benar. Siapa lagi? Minuman, kalau ada makanan ada minuman, Pak. Ah, minuman. Ya. Minuman 3 kan? Apalagi? Iya. Oke. 3 cukup ya. Oke. Itulah Oke, Pak. peluang kalau tadi ngelihat apa yang kita layani kan food, beverages, pharmaceutical ya, chemical ini turunannya banyak ya. Betul ya. Nah, minimal 4 ini selalu ada peluang. Ya kan? Food, sebentar ya, ini bagaimana cara menghadapi resesi 2023 ini ya. Nah, kita cari peluang-peluang di situ yang tadi istilahnya orang punya duit maupun nggak punya duit harus beli gitu. Iya kan? Makanya diantaranya kita tekankan melayani tadi diantaranya farmasi. Farmasi itu kemarin pada waktu COVID, farmasi untungnya farmasi ini kan obat-obatan kan yang dihasilkan. Itu bukan turun tapi malah naik. Ya, makanya alhamdulillah sampai sekarang kita eksis itu ya diantaranya kita melayani itu. Orang mau punya duit ataupun tidak punya duit harus tetap beli. Gitu. Nggak perlu mereka dengan cara bagaimana gitu kan. Orang sakit, Pak, ya. gitu kan. Nah, Yeah. itu makanya intinya menghadap ini kita selalu mencari peluang-peluang yang baru gitu. Di antaranya tadi kita garap faktor mana yang tidak mungkin turun di situ. Atau ya kalau kita ngomong nggak mungkin turun bisa juga enggak, tapi turunnya sedikit lah. Sehingga kita tetap eksis gitu yang penting. Iya. Ya, tetap masih bisa bertahan, Pak. Bisa bertahan. Survive, Pak. Bisa Survive. survive. Ya, bisa di ini ya. Jadi prinsipnya satu, kita jangan pernah pesimis gitu. Kita gali inovasi, kita cari peluang gitu. Ya kan? Ya, di sini memang sebetulnya di samping produk itu kan berarti kan kita memilih produk dan sasaran market ya, target market ya, itu namanya tadi kan gitu, produk dan target market ya, yang kita fokuskan ke produk tertentu dan market tertentu tadi ya, ada 5 sebetulnya. Tapi tadi sudah disebutkan 3 itu aja itu sudah merupakan peluang yang sangat berpotensi untuk digarap tadi kan, food, pharmaceutical ya, terus tadi ada beverages ya,
Ya, Beverage ya, Pak. produk susu itu kan bayi zaman sekarang kan banyak kan minum susu formula kan. Nah, kita jual di situ gitu. Jual di pabrik susu itu peluangnya tetap besar. Kayaknya sampai sekarang pabrik susu nggak ada yang bangkrut kayaknya. Ya, Ya, SGM tetap ada kan? SGM tetap ada. masih. Ya, terus apa lagi? Kayaknya nggak ada pabrik susu yang bangkrut. Ya, contohnya Oke. itu. Nah, Ya, ya, bisa satu saya itu tangkap. satu tadi dari sisi produk, ya kan? Ya, Yang kedua dari sisi cara marketing. Ya zaman sekarang kan kita nggak bisa datangin orang satu persatu kan. Artinya kita juga iya, harus membuat link-link apa namanya secara online. Intinya ya memanfaatkan itu juga gitu. Ya kira-kira begitu Mas Adam. oke. Baik. Ya Terima udah kasih bisa ditangkap penjelasannya. ya. Udah bisa ditangkap ya. Masuk ya, ditangkap. Bisa kok, Pak. Hmm, Oke, ya. mungkin bisa di next dulu PPT-nya. Nah, ini mungkin meminta saran juga sih, Pak. Jadi kan mungkin dari kami itu, walaupun dari jurusan teknik sipil dan arsitektur, kalau misalnya pengen jadi wirausahawan muda lah, misal contoh di bidang toko bangunan, jual material, gitu, produksi apa gitu. Mungkin saran saran dari Bapak untuk kami bisa semangat atau kasih motivasi lah mungkin ya Pak ya, untuk bisa Saran survive lah. untuk adik-adik ini untuk bisa menjadi wirausahawan gitu. Ya, Iya. Oke, di sini memang apa? Jangan pernah berhenti belajar, yang jelas satu itu. Ya kan, kita pelajari apapun. Mungkin adik-adik akan heran. Latar belakang saya bukan orang teknik sebetulnya. Latar belakang saya tuh orang ekonomi. Cuman dari dulu senang belajar teknik. Sehingga sekarang ini malah orang ekonomi yang karena sering belajar masalah teknik, termasuk teknik mesin, jadi malah kita ini membuat mesin gitu. Aneh kan? Nah, di sini makanya tidak lepas dari belajar. Ya tentunya belajar fokus kepada apa yang tadi yang kita minati, passion kita di mana gitu. Nah, oke passion berarti kita di mana, disitulah nanti akan tercipta peluang gitu kan. ya Karena kalau itu dasarnya passion kita, mau bekerja 24 jam tuh sehari bahkan lebih, itu capeknya hilang. totalitas Ya. ya berarti Pak. Totalitas dan dihubungkan dengan tadi apa semangat untuk menguasai sesuatu gitu ya. Iya, Mm-mm. berarti saya juga bisa nyimpulin sih kalau sebenarnya orang punya bakat, punya passion tapi nggak ada niat juga dia nggak bisa ngolah bakatnya. Yang Betul, penting niat walaupun nggak punya passion juga kan ntar juga timbul sendiri passion gitu ya Pak ya. betul ya. Cuman tetap kalau di passionnya itu akan lebih mendukung tadi. Iya, Nah, iya. terus jangan pernah berhenti satu tadi belajar ya. Terus kalau Iya, Pak. kita larinya ke wirausaha ini ya tentunya kita harus belajar hal-hal yang baru, terbuka gitu ya. Terbuka untuk hal-hal yang baru. Karena setiap saat kan teknologi akan berubah. Oh Perubahan iya, baik. teknologi itu menciptakan peluang juga. Gitu kan. Berarti adaptif juga ya, Pak. Ya, kita harus
luas dan Ya. terbuka. Betul sekali. Orang yang kaku susah untuk maju berusaha. Nah, gimana? Yang lain udah pakai komputer, sudah online, ya. Dia Ya masih katakan, nulis gitu. Ya, Pak. gitu. Zoom gini nggak mau gitu. Ya, Iya, iya. zaman COVID kemarin kan nggak bisa kita meeting offline kan. Iya, Ya, karena sementara saya terbatas nggak ya. bisa. Saya nggak bisa Zoom. Saya bisanya ketemu ya, nggak ketemu orang nanti. Ya kan? Nah, Nggak itu diantaranya. jalan-jalan. Biarpun udah tua tetap harus belajar gitu. Oke. Apalagi muda gitu ya. Apalagi masih muda. Iya, Heeh, oke. ya. Oke. Sudah makasih. mendapat ini? Udah. Mungkin teman-teman gimana? Udah? Silakan, yang lain silakan. Termotivasi atau bisa menangkap nggak teman-teman? Bisa. Bisa ya. Oke. Seperti Bisa. ini, saya ingat almarhum Bob Sadino itu ya. Kalau dia iya. yang penting kerja. Mikir belakangan gitu. Cuman ya itu sebetulnya untuk memotivasi bahwa kita tuh banyaklah melakukan suatu usaha gitu ya, daripada banyak merenung gitu loh. Iya, Jadi Iya, banyak iya. berpikir tapi nggak jalan-jalan itu ya nggak ada Nggak- artinya kalau Nggak action sama aja kosong, berusaha. Pak. Paham ya? Iya, paham. Jadi oke dipikirkan tapi dilakukan tuh, jangan dipikir terus nggak jalan-jalan itu. Jadi ada suatu ide gitu, terus pikirkan cara melangkah, jalan gitu. Oke, Pak, siap. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Mungkin bisa di next. Loh, udah. Mungkin ya. Silakan. ya. Mungkin dari Bapaknya, dari semua pertanyaan yang sudah kami sampaikan, dan Bapak sudah perkenalan juga tadi, kesimpulan dari topik pembahasan yang kami dapat pun juga sudah banyak. Mungkin saya sama teman-teman mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya, ya Pak, sebagai perwakilan sama-sama. dari CV Perkasa Steel, telah mau gitu untuk menjadi narasumber dari kami kelompok 20. Oke, mungkin bisa di next. Next lagi. Udah habis PPT-nya. Oh iya, mungkin saya boleh ini karena saya baru melihat bahwa di sini ada teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur ya. Iya, Pak. Nah, ini ada peluang di sini. Maksudnya kalau pinter bikin desain rancangan arsitektur dan sebagainya, itu juga peluang usaha karena banyak pengusaha tuh yang tidak banyak waktu untuk melakukan desain. Ini peluang juga di sini. Usaha di dalam desain. Iya. Oke, terima kasih ya Pak sarannya. Oke. Ya, mungkin ada juga ada juga ini Pak, kenang-kenangan dari kami. Mungkin bisa di share screen di nanti. Iya, sebentar. Apa itu? ya cuman ini sih Pak, tanda serah terima. Tanda terima kasih dari kami, Pak. Ya, tanda terima kasih, serah terima kasih. Nanti saya bisa kirim ke Bapak juga. Oh, gitu. Saya pikir secara online saja. Iya, maksudnya ininya Pak, berkasnya. Berkas serah terima ini. Oke. Ya. Oke. Caranya gimana? Di WA aja ya? Iya Pak. Nah, ya ini. Oke, siap. Iya.
Ya, Terima kasih ya Pak. Ini mungkin terima sedikit. kasih Terima ya kasih, Iya. Pak. 20. Terima Semoga kasih Pak sukses Ibrahim. semuanya Ya, ya. Ah, oke. oke. Mungkin ya, terima kasih Ya, juga buat doa baik sama ini ya Pak, ilmu barunya tentang bisnis ya, ya, kewirausahaan dan mau selamat jadi narasumber kami. belajar ya, dan selamat nanti mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapat. Oke, Semoga Pak. sukses semuanya ya. Amin. Amin. Pak. Amin, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. untuk Amin. Pak Ibrahim sekeluarga juga CV-nya semoga maju terus dan makin Amin, berkembang amin, pesat, amin. Ya, baik domestik maupun mancanegara ya Pak ya. amin. Ya, terima kasih Amin. doanya. Oke. Oke. Mungkin bisa kami akhiri terlebih dahulu ya Pak wawancara pada malam kali ini. Sekali lagi kami selaku dari kelompok 20 ada Sadam, saya, Tommy, Fahita, Hafiz, serta Dinati juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya udah dikasih kesempatan buat berbincang-bincang. Mungkin di lain waktu kami bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Silakan. Ya. Oke, mungkin sisa Oke. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.